Selamat siang, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang budiman. Kami akan melakukan presentasi untuk melaksanakan tugas kedua dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di hadapan kita sudah terlihat program RQE. Nah, kita akan load beberapa library karena kita membutuhkan beberapa library. Saya sudah install sebelumnya dan kita cek apakah sudah berfungsi. Nah, tidak ada tampilan error, berarti sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan menggunakannya untuk mengerjakan tugas satu demi satu. Kita mulai dari yang nomor A, yaitu membuat histogram. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu file Excel. File Excel-nya saya sudah letakkan, saya sudah siapkan, saya download dan sudah saya letakkan di bagian tugas ini. Nah, ini saya rubah sedikit, saya rename. Hasilnya adalah ini, data pendapatan tugas tutorial saya rubah agar lebih mudah dibaca. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kita ulangi. Sebentar. Ya, itu sudah otomatis membaca dua baris komen. Dia membaca data dan langsung menampilkan head data. Tapi kemudian kita masih akan tampilkan kolomnya. Ya, kolomnya sudah dapat. Kemudian kita setting numeriknya supaya nanti angkanya tidak terbaca kelihatan aneh. Kita setting menjadi numerik. Nah, kemudian baru kita buat langkah atau jawaban A, yaitu membuat histogram. Histogram ini komennya sudah saya siapkan. Kemudian kita paste sebelah sini. Nah, ini adalah histogramnya, sudah kelihatan muncul. Di sini adalah sebagai sumbu X adalah kebahagiaan dan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Nah, di sini histogram terlihat bahwa titik datanya itu menyebar di bagian tengah dan tidak terlalu menyimpang, sehingga distribusi data dapat dikatakan mendekati normal. Jadi bisa kita gunakan sebagai data yang cukup valid antara kebahagiaan dan frekuensi itu. Kalau dilihat di Excel-nya itu penyebarannya mengumpul di tengah, di median dan min-nya. Nah, kemudian histogram sudah kita praktekkan. Nah, kemudian kita mau membuat scatter plot. Scatter plot itu adalah digunakan untuk melihat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas di sini adalah pendapatan dan variabel terikatnya itu kebahagiaan. Nah, kemudian kita coba ininya, komennya. Nah, ini adalah scatter plot-nya. Bisa kita lihat hasilnya di sini. Di sumbu X adalah pendapatan, sumbu Y adalah kebahagiaan. Di mana pendapatan itu adalah pendapatan adalah sebagai variabel bebas dan variabel terikatnya kebahagiaan. Nah, pendapatan ini
uh, untuk disurvei berapakah pendapatan seseorang dihubungkan dengan kebahagiaan yang akan dia peroleh ketika mendapat suatu pendapatan sekian. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa titik-titik biru ini adalah data yang dikumpulkan itu ternyata ada hubungan linear dan titik data membentuk arah naik. Di sini kelihatan naik, datanya memang terkumpul di tengah di sini. Nah, di sini menunjukkan keterkaitan antara pendapatan dan kebahagiaan, di mana ketika pendapatan itu naik, maka kebahagiaan juga naik. Nah, di sini baru disimpulkan dari satu aspek saja, yaitu untuk menguji apakah ada hubungan. Jadi ketika pendapatan naik, dipastikan kebahagiaan naik, gitu. Jadi baru dilihat dari situ. Berikutnya akan dianalisis lebih mendalam di bagian berikutnya, yaitu di bagian regresi. Nah, regresi ini kita akan menggunakan persamaan fungsi LM, kemudian hasil regresi akan ditampilkan menggunakan fungsi summary. Kita akan masukkan dulu fungsi LM-nya. Nah, kemudian kita akan tampilkan summary-nya. Summary nanti akan kita bisa menganalisis datanya dari hasil yang. Nah, ini adalah hasilnya, di mana dari tabel yang dicantumkan di sini adalah kita lihat di sini PR dalam kurung lebih besar nilai absolut T di sini menunjukkan bahwa nilai signifikansi itu sangat kecil, 0,0000 sekian 2, dan ambang batasnya adalah 0,05. Jadi ketika dia sangat kecil, artinya dia nilai signifikansinya justru sangat signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh atau hubungan yang signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan, di mana semakin kecil maka dia dapat disimpulkan tidak ada suatu faktor kebetulan. Ketika pendapatan seseorang sekian, kebahagiaannya sekian, itu H0 atau H0-nya atau asumsi nolnya ditolak, sehingga suatu kesimpulan bahwa H1 ada pengaruh antara pendapatan dengan kebahagiaan itu dapat diterima. Nah, itulah nilai signifikansi ini semakin kecil maka dia faktor kebetulannya tidak ada atau boleh diabaikan. Nah, kemudian koefisien regresi di sini adalah 0,42211, artinya positif. Dengan nilai positif kita simpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kebahagiaan. Maka ada hubungan korelasi yang positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Nah, kemudian di sini kita lihat juga
multiple R square 0,25, artinya 25% pendapatan di sini, pendapatan artinya variasi kebahagiaan itu 25%-nya diakibatkan oleh pendapatan, sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain. Nah, ini adalah hasil dari analisa multiple R square sebesar 0,25. Nah, kemudian itu adalah hasil analisa dari D adalah regresi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang poin D, homoskedastisitas. Homoskedastisitas kita akan masukkan komen yang berikutnya. Akan tampil 4 grafik. Yang pertama adalah residual vs fitted. Pada grafik ini, residual vs fitted digunakan untuk melihat apakah residual menyebar secara acak atau membentuk pola tertentu. Jika titik-titik menyebar secara acak, maka asumsi homoskedastisitas dapat diterima. Nah, di sini terlihat bahwa menyebar secara acak, maka asumsi homoskedastisitas itu dapat diterima. Nah, kemudian yang kedua adalah grafik kedua adalah normal Q dash Q residual, digunakan untuk melihat apakah residual berdistribusi normal. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal, maka residual mendekati distribusi normal. Di sini kita lihat dia mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa residual mendekati distribusi normal. Grafik ketiga adalah scale location, digunakan untuk melihat apakah variasi residual bersifat konstan. Jika titik-titik menyebar rata, maka asumsi homoskedastisitas dapat diterima. Di sini kita lihat bahwa titik-titik menyebar secara merata, maka homoskedastisitas dapat diterima. Jika berlawanan, jika tidak menyebar rata, berarti dia heteroskedastisitas. Tapi di sini kita lihat homoskedastisitas terjadi dan dapat diterima. Kemudian residual vs leverage yang keempat, yaitu digunakan untuk mendeteksi adanya outlier atau data yang terlalu berpengaruh terhadap model regresi. Nah, di sini tidak terlihat outlier, tidak mendeteksi, sehingga tidak ada data yang terlalu berpengaruh terhadap model regresi. Jadi model regresi dapat diterima. Jadi berdasarkan keempat grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi cukup baik dan tidak menunjukkan penyimpangan yang terlalu besar. Untuk berikutnya, kita melangkah ke poin E. Poin E yaitu visualisasi regresi. Visualisasi regresi, kita mulai dengan ada 4 poin. Kita mulai plot data point. Kita akan lakukan plot data point. Nah, plot data point kita sudah dapat melihat. Jadi di sini terlihat bahwa plot data point menggunakan geom point dan kemudian untuk melihat hubungan apakah variabel pendapatan dan kebahagiaan. Subu X menunjukkan
pendapatan, sedangkan suhu Y menunjukkan variabel kebahagiaan. Dari grafik terlihat bahwa titik membentuk pola naik, sehingga terlihat hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan regresi linear yang berupa garis untuk kita melihat apakah ada semacam garis tren di sana. Nah, kita menambahkan di sini kelihatan ada garis biru. Garis biru ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan dan kecenderungan umum data. Karena garis biru ini terlihat naik dari kiri bawah ke arah kanan atas, maka kita simpulkan bahwa terlihat hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Nah, kemudian ketiga adalah persamaan garis linear. Kita akan menambahkan persamaan garis linear. Nah, ini adalah persamaan garis linearnya dari bagian atas. Persamaan garis linear ini menunjukkan atau dapat diartikan bahwa 0,42 ini adalah koefisiennya, di mana koefisien ini adalah positif, dan kemudian 13,0000 di belakang ini adalah konstanta atau intercept. Nah, interpretasinya adalah setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 satuan, maka kebahagiaan diperkirakan meningkat sebesar 0,42. Nah, karena ini koefisien positif, maka kedua variabel ini bersifat searah. Artinya bahwa ketika pendapatan naik, maka kebahagiaannya juga akan ikut naik. Nah, kemudian dari berbagai analisis, kita dapat simpulkan bahwa pendapatan memiliki hubungan positif terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Demikian presentasi tugas tutorial saya kali ini. Sampai jumpa di tugas tutorial berikutnya. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya. Selamat siang.